Shalom sahabat Aku dan Dia. Saya bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini dapat menjumpai Anda kembali dan masih dalam topik doa bagian yang ketiga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda dan selamat mendengarkan. Sahabat Aku dan Dia, dalam pertemuan yang lalu saya menunjukkan banyak alasan yang membuat kita berdoa. Dan pada hari ini, saya ingin membahas bagaimana kita berdoa yang benar. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk berdoa kepada Bapa yang di sorga. Bila kita berdoa, kita sedang berbicara kepada Allah yang transenden. Dia Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Mulia, dan Maha Kekal. Tidak mungkin manusia dapat menjangkau Allah hanya dengan pemikirannya. Sebab Allah yang transenden itu sangat jauh dan melampaui daya pikir manusia. Namun kita harus bersyukur karena Allah yang transenden itu juga adalah Allah yang imanen. Allah yang jauh itu sekaligus adalah Allah yang dekat. Ia telah berkenan menyatakan dirinya dan mendekatkan dirinya kepada manusia. Allah telah menyatakan dirinya melalui firman yang tertulis, yaitu Alkitab, agar manusia dapat mengenal dirinya dan kehendaknya. Namun pada zaman akhir, ia juga menyatakan dirinya kepada kita melalui anak tunggalnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Alasan yang kedua, untuk bagaimana kita berdoa, adalah melalui Sang Anak. Yohanes 14 ayat 13-14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kemudian Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Apa yang kamu minta dalam namaku, dalam nama Yesus. Kita tidak mempunyai hak melalui diri kita sendiri untuk datang kepada Allah. Namun kita dimampukan untuk melakukannya melalui Yesus dan di dalam namanya. Itulah mengapa kita mengakhiri doa dengan melalui atau di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita. Itu bukan hanya rumusan, melainkan pengakuan terhadap kenyataan bahwa kita dapat menghampiri Allah melalui Yesus. Kemudian kita juga berdoa oleh satu roh di dalam Roma 2 ayat 18. Karena oleh Dia, kita kedua belah pihak dalam satu roh, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Kita sulit berdoa, namun Allah memberikan roh-Nya untuk tinggal di dalam diri kita dan menolong diri kita untuk berdoa. Roma 8 ayat 26-27. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang berdoa di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 5-8. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya
kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Dari bagian firman Tuhan ini, inti pengajaran Tuhan Yesus tentang doa adalah berdoa dalam hadirat Tuhan, masuk dalam kamar dan menutup pintu jika berdoa secara pribadi, bukan untuk pamer kepada orang lain. Berdoa dengan kalimat yang singkat, padat, dan mengungkapkan ketulusan dan kejujuran. Kita juga berdoa dengan penuh iman, Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Yakobus 1 ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Selain iman yang teguh, juga berdoa dengan tulus ikhlas dan dengan segenap hati. Ibrani 10 ayat 22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Yeremia 29 ayat 12-13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Berdoalah juga disertai dengan sikap rela mengampuni. Pada zaman Perjanjian Lama dan juga zaman Tuhan Yesus, berdoa disertai dengan memberi persembahan. Matius 5 ayat 23-24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di hadapan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Berdoa disertai dengan hidup yang tidak bercela, tidak melakukan dosa. Dengan bibir yang tidak menipu, dengan kesucian, dan juga dengan merendahkan diri dalam kebenaran. Artinya, kita berdoa, hidup kita harus bersih. Bagaimana mungkin? Sebab kita manusia berdosa. Kita dapat meneladani kehidupan Raja Daud, yaitu mengaku dosa di hadapan Tuhan. Sebab Daud menyadari jika hidup dalam dosa, maka Tuhan tidak akan mau mendengar seruan doanya. Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Yang selanjutnya, bagaimana kita berdoa? Kita berdoa menurut kehendak Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Sikap doa yang bagaimana yang berkenan di hadapan Tuhan? Karena secara umum, orang menutup mata dan melipat tangan ketika berdoa. Dalam Alkitab, tidak pernah dijelaskan satu sikap yang harus dilakukan ketika berdoa. Mengapa kita berdoa dengan melipat tangan dan menutup mata? Supaya kita dapat berkonsentrasi dengan menunjukkan hati kita kepada Tuhan. Nah sekarang sahabat, sikap apa saja yang tertulis dalam Alkitab yang dilakukan oleh bapa leluhur kita, para nabi, dan rasul, juga Tuhan Yesus sendiri ketika berdoa? Berdiri dan menadahkan tangan. 1 Raja-Raja 8 ayat 22.
Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan, di hadapan segenap jemaah Israel, ditadahkannyalah tangannya ke langit. Markus 11 ayat 25 tadi mengatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa. Kemudian Yesaya 1 ayat 15, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa. Selain itu, ada juga sikap sujud menyembah. Kejadian 17 ayat 3, lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya. Mazmur 95 ayat 6, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Mazmur 96 ayat 9, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Yang berikut adalah berlutut. Kejadian 24 ayat 48. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku itu bagi anaknya. 2 Tawarikh 6 ayat 13. Ia berdiri di atas lalu berlutut di hadapan segenap jemaat Israel dan menadahkan tangannya ke langit. Lukas pasal 22 ayat 41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Ini adalah kisah Tuhan Yesus ketika berada di Taman Getsemani. Kisah para Rasul 20 ayat 36. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Bilangan pasal 16 ayat 22. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Yosua pasal 5 ayat 14, jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang dikatakan tuanku kepada hambanya ini? 1 Tawarikh 21 ayat 16. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnyalah malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit. Dengan di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabung, sujudlah Daud dan para tua-tua. Ratapan 2 ayat yang ke-19. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya. Sahabat, semua sikap yang dicatat di dalam Alkitab ini semuanya diterima oleh Tuhan. Dan begitu juga dengan kita. Tidak ada satu cara seperti apa kita harus berdoa. Tetapi berdoa di dalam nama Yesus kepada Bapa di dalam surga dengan pertolongan Roh Kudus, itulah doa yang diterima oleh Allah kita. Sahabat, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah atau Anda ingin memberikan usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya Anis mohon undur diri dan sampai jumpa.